Persoalan berikutnya adalah bahwa media itu tidak boleh dibiarkan bebas mewartakan apapun yang didapatkan tanpa mengontrolnya, tanpa memilah dan memilih bahagian mana yang sesuai dengan konteks keindonesiaan, bahagian mana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena juga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman idza tahaddatsa kullama sami'a. Cukup orang itu disebut sebagai pendusta kalau dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Sekali lagi, cukup orang itu disebut sebagai pendusta, pembuat dosa, banyak dosanya, produsen persoalan apabila dia menyampaikan segala sesuatu yang didengarnya. Artinya persoalan memilah dan mengklarifikasi ini menjadi penting untuk media. Bagi penyelenggara media, bagi organisasi penyiaran, faktor yang paling utama yang harus dilakukan adalah memilih sajian mana yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama kita, sajian mana yang sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Jangan seluruh persoalan hanya dilarikan pada persoalan uang. Jangan seluruh kehendak ekonomi menjadi tumpuan utama. Yang dicari hanya rating, yang dicari hanya iklan, yang dicari hanya uang dan uang. Tidak ada tanggung jawab sosial. Sehingga peran media dalam membimbing masyarakat, dalam membina umat, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Oleh karena itu kita menghimbau kepada penyelenggara organisasi media, kepada organisasi penyiaran, agar nilai-nilai kebangsaan, agar nilai-nilai agama yang berkembang di sini, agar nilai-nilai Islam patut dikedepankan dalam menyajikan setiap informasi, baik berupa informasi berita maupun informasi hiburan dan lain sebagainya. Karena sekali Anda melakukan hal yang salah, maka dosanya tidak satu, dosanya akan diikuti oleh sekian juta rakyat Indonesia. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua, siapa yang membiasakan berbuat buruk dan kemudian diikuti oleh sekian banyak keburukan itu oleh orang lain, maka baginya dosa sebanyak dosa orang yang melaksanakan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, bagi kita sebagai pemirsa, sebagai pembaca, sebagai user berita, tentu kita juga punya pemikiran yang bagus, kita punya pemikiran yang baik yang harus kita utamakan. Karena kita diajarkan di dalam ajaran agama, di dalam surat Al-Hujurat Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu informasi yang didapat dari orang fasik yang belum tahu kebenarannya, maka jangan langsung kita dengar, langsung kita percaya. Tapi dengarkan itu, kemudian kita klarifikasikan, kita cari kejelasannya, kita cek and recheck apakah berita itu betul atau tidak. Karena setiap informasi yang masuk ke dalam kuping kita, setiap informasi yang masuk ke dalam diri kita, seyogianya harus kita pilah dan kita pilih. Para ulama mengingatkan kepada kita, nahnu qaumun la nusaddiquhu jami'an wa la nukadzibuhu jami'an. Seyogianya kita haruslah menjadi umat yang apabila mendapatkan informasi dari manapun, maka sikap kita tidak boleh membenarkan 100% dan tidak boleh menyangkal 100%. Terimalah sebagai informasi, kemudian kita olah, kita pilih. Kita pilih channel-channel televisi yang dapat membangun anak-anak kita. Kita pilih acara-acara yang sesuai dengan tuntutan dan naluri ajaran agama kita. Kita pilih warta berita, kita pilih berita-berita yang ada di hadapan kita, baik dari media cetak maupun elektronik itu, yang dapat meningkatkan kualitas iman kita. Karena hanya dengan memilah dan memilih itulah, maka kita akan menjadi umat yang tidak akan terombang-ambing oleh informasi yang begitu dahsyatnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hadirin rahimakumullah,
Kalau kita menyadari seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menonton televisi, renungkan apa manfaatnya yang telah kita lakukan, yang telah kita luangkan waktu itu dari televisi. Apa manfaatnya yang telah kita dapatkan dari waktu yang kita luangkan setelah kita membaca berita dan lain sebagainya. Apakah itu banyak manfaatnya bagi kita, ataukah justru akan membawa masyarakat kita menjadi semakin jauh dari ajaran agama kita? Karena itulah melalui kesempatan yang baik ini, saya secara pribadi menghimbau kepada penyelenggara penyiaran, hendaklah mempertimbangkan dan memperhatikan secara serius tuntutan masyarakat muslim kita, sehingga informasi dan sajian baik dalam bentuk berita maupun hiburan dapat meningkatkan kualitas manusia muslim Indonesia. Begitu juga kita menghimbau kepada diri kita sendiri, kepada para jamaah, agar lebih pandai memilih kanal-kanal yang mana yang sesuai dengan ajaran agama kita, sehingga kita menjadi orang yang hari esoknya lebih baik dari hari yang sekarang. Pendek kata, apapun yang terjadi dalam abad informasi ini, hanya berpegang teguh kepada ajaran agama kita, moralitas agama kita, insya Allah kita akan terus berada pada jalan yang dibenarkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus, moral agamamu yang telah kau yakini itu yang benar. Jangan mengumbar kebohongan, jangan melakukan pembunuhan karakter melalui media, jangan memberikan tontonan-tontonan yang membuat anak-anak kita semakin jauh dari agama. Itulah tuntunan ajaran agamamu yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian jauh dari rahmat dan karunia Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk dapat memilih dan